Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dan rekan saya Denny. Di sini kami ingin membahas tentang pengarahan dalam manajemen atau actuating. Pertama, pengertian actuating. Apa sih actuating itu? Actuating bisa disebut dengan pengarahan, dapat sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan mencakup berbagai proses operasi standar, pedoman, dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran. Tujuan pengarahan. Pengarahan dioperasikan memiliki tujuan tertentu dalam setiap sistem tertentu. Pengarahan tidak mungkin sama tujuannya dengan sistem lain. Hampir setiap manajer mengoperasikan fungsi pengarahan dan menekankan pada keluaran yang mungkin dihasilkan sekaligus mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan pengarahan ingin dicapai pada saat sistem perusahaan maupun organisasi, yaitu menjamin kontinuitas atau berkelanjutan perencanaan. Kedua, membudayakan prosedur standarkan. 3. Menghindari kemungkinan yang tak berarti. 4. Membina disiplin kerja. 5. Membina motivasi terarah. Fungsi dan peran non-actuating atau pengarahan. Definisi fungsi pengarahan ini dikemukakan para penulis sebagai berikut. George R. Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Yang kedua ada Cons dan O'Donnell. Pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya peraturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Fungsi actuating merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang pertama ada coordinating, kedua motivating, ketiga communication, dan keempat commanding. Fungsi pengarahan ini adalah ibarat kunci setir mobil. Artinya, mobil baru dapat berjalan jika kunci setirnya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga proses manajemen baru terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Griffin, pengertian kepemimpinan dibagi menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses. Kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai bawahan atau yang dipimpinnya. Sebagai atribut, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak mereka pimpin. Ada 3 implikasi penting dari kepemimpinan tersebut, yaitu 1. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. 2. Kepemimpinan menyangkut suatu bagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. 3. Selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh. Gaya kepemimpinan. Pada umumnya, terdapat 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ini meletakkan seseorang kepemimpin sebagai sumber kebijakan. Pemimpin merupakan segala-galanya. Bawahan dipandang sebagai orang yang melaksanakan perintah. Demokratis. Gaya kepemimpinan ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua pihak.
sehingga ikut terlibat aktif dalam organisasi. Laissez-faire atau bebas. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan mutlak kepada para bawahannya. Semua keputusan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan diserahkan kepadanya. Konsep ini diciptakan oleh Robert Grant dalam The Seven Leaders pada tahun 1970. 10 ciri khas Seven Leaders yang paling dominan yaitu 1. Mendengarkan, 2. Empati, 3. Kemampuan meramalkan, 4. Kesadaran, 5. Kekuatan persuasif, 6. Konseptualisasi, 7. Kemampuan menyembuhkan, 8. Suka melayani, 9. Komitmen pada pertumbuhan manusia, 10. Membangun komunitas. Tugas manajer sebagai pemimpin. Tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer yaitu 1. Manajer bekerja dengan melalui orang lain. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. 5. Manajer adalah seorang mediator. 6. Manajer adalah seorang politis. 7. Manajer adalah seorang diplomat. 9. Manajer mengambil keputusan sulit. Kesimpulan, actuating adalah suatu usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait dalam suatu organisasi untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Fungsi dan peran actuating yakni pertama melakukan pengarahan, commanding, membimbing, directing, dan komunikasi communication. Kedua, upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian. Mengaplikasi actuating dalam organisasi adalah pengarahan dan pemotivasian seluruh personal pada setiap kegiatan organisasi dimulai kerjanya untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan perorganisasi yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi, sumber daya manusia, dan non-manusia pada pelaksanaan tugas.